Oke, kita lanjut ya. Lanjutan dari video sebelumnya. UM Undip 2019. Diberikan dua fungsi real, fx dan gx, sekian-sekian. Jumlah semua nilai x yang memenuhi persamaan f.gx itu sama dengan 0. Jadi kita komposisikan dulu f.gx-nya. f.g arti bisa kita buat jadi f.gx itu bisa kita buat jadi fgx. Maknanya sama gitu. Jadi kita mau mengubah di dalam fx itu jadi gx. Di sana fx sekian. Kita ubah x-nya jadi gx. Jadi fgx itu adalah gx kuadrat kurung siku aja ya. Min 2 kali mutlak dari gx ya sudah selesai. Nah, sekarang f.gx katanya 0 nilainya. Jadi 0 adalah gx kuadrat, kita masukin aja ya. Jadi x kuadrat plus 1 kuadrat dikurang 2 kali mutlak x kuadrat plus 1. Gini. X kuadrat plus 1 itu definisi positif. Kenapa? Karena ya secara logika ya, x kuadrat plus 1, berapapun x yang kita masukin, dan ketika ditambahin 1, sebenarnya ini bisa diabaikan ya. Kita fokusnya pada x kuadrat aja sebenarnya. X kuadrat, berapapun x ya, mau dia minus 1, minus berapa, minus pecahan, mau bilang irasional apapun, kalau dikuadratkan, pasti bilangnya positif. Kecuali imajiner ya, jangan anggap itu dulu. Jadi bisa kita asumsi kalau mutlak dari positif tetap positif gitu. Jadi 0 sama dengan x kuadrat plus 1 kuadrat min 2 kali x kuadrat plus 1. Nah, jadi ini memiliki faktor yang sama dengan si x kuadrat plus 1 yang ada kuadratnya. Bisa kita ilangin kuadrat, kita coret 1 gitu. Itu cara cepatnya gitu ya. Jadi x kuadrat plus 1 min 2 gitu. Sisanya gitu. Yang ditanya adalah jumlah semua nilai x. Nah, kita lihat x kuadrat ini bernilai 1 kan? Berarti x itu adalah bisa 1 bisa minus 1. Kalau kita jumlahin minus 1 dengan positif 1, kita jumlah jadinya 0. Jawabannya yang B. Kita lanjut ke soal berikutnya, SIMA UI 2019. Jika fx plus 1 sama dengan x kuadrat plus 2x plus 1 dengan x-nya positif, maka f inverse dari x min 1, fx min 1 berapa? Nah, kita harus cari dulu ininya nih. Ini dulu, itu yang paling sakral. Karena kalau kita fokus pada dalamnya, baru kita bisa cari sebenarnya itu f inverse berapa sih gitu loh. Nah, fx min 1 tuh caranya gimana? Jadi dari fx plus 1 kita ubah dulu ke bentuk fx min 1. Dengan cara sebelum-sebelumnya bisa nggak sih? Kalau misalkan x plus 1 kita mau mengubah jadi x min 1. Jadi x-nya berapa gitu. Itu nggak bisa ya. Jadi kalau kita misalin dulu variabel lain gitu. Misalin kalau x plus 1 ini adalah y gitu. Jadi kita dapatkan kalau nanti x adalah y minus 1. Jadi f x plus 1 kita ubah jadi y sudah. Sama dengan x kuadrat plus 2x plus 1. X-nya tadi ini ya. Jadi y min 1 kuadrat plus 2 kali y min 1 ditambahkan 1. Sekarang kita mau carinya x min 1. Kita nggak mau y. Jadi ya udah y-nya kita ganti jadi x min 1. Jadi semuanya y-nya di sini kita ubah jadi x min 1. Jadi x min 1 min 1 jadi x min 2 kuadrat ditambah 2 kali x min 2 juga ditambah 1. Nah, sekarang kita udah dapat nih kalau fx min 1 tuh ternyata ini. Bisa kita substitusikan. Tapi kita sederhanakan dulu karena di sini ada x min 1 juga. Jadi fx min 1 itu adalah x kuadrat min 4x plus 4 ditambah 2x min 4 plus 1. Ini bisa habis 4 min 4. Jadi di sini kita dapatkan x kuadrat min 4, min 4x plus 2x jadi min 2x plus 1. Oh, ternyata ini x min 1 kuadrat gitu. Jadi nggak usah kita ubah nih, karena kan kita mau jumlahin lagi dengan x min 1. Jadi kalau kita masukin ini ke sini, jadi kita dapat kalau yang ditanya itu sebenarnya f inverse dari x min 1 ditambah x kuadrat min 2x plus 1. Ini kan habis lagi. Jadi f inverse dari x kuadrat 1x kurang 2x jadi ya minus 1x. Nah, ditanya sebenarnya ini nih. Nah, kita harus tahu dulu fx-nya berapa. Jadi udah kita dapat ya, kalau fy itu sebenarnya ini. Ya kan? Nah, jadi bisa kita ubah fy ini, kita inversekan dulu gitu ya. Kalau mau sederhanakan boleh, supaya lebih gampang ya. Tapi kalau ini soal UI memang agak-agak ribet gitu ya. F inverse dari x kuadrat min x, kita mau mencari ini, kita harus tahu dulu f inverse sekiannya dulu, satu variabel dulu. Jadi fy, tadi kita dapatkan ini, kalau sederhanakin ya agak lama sih, tapi nggak apa-apa lah ya. Fy itu adalah y kuadrat min 2y plus 1, baru ditambah dengan 2y dikurang 2 ditambah 1.
Jadi di sini 1 tambah 1, 2, dikurang 2 habis. Jadi nanti min 2i, oh juga habis, ternyata enak ya. Fi itu adalah i kuadrat. Maksudnya angkanya cantik gitu. Bentuknya cantik. Jadi F inverse ya gimana? F inverse dari Y kuadrat itu adalah Y. Kapan sih ini supaya kita bisa ubah jadi Y saja atau X saja? Jadi misalkan Y kuadrat itu adalah X, maka nanti Y itu adalah akar X gitu kan. Jadi F inverse dari X itu adalah akar X. Jadi kalau misalkan ditanya F inverse dari X kuadrat min X, berarti F inverse ya dalamnya kita ganti X kuadrat min X saja. Jadi akar dari ini juga otomatis ubah jadi X kuadrat min X. Atau sama dengan akar dari X min 1. Jawabannya yang Oke, lanjut soal berikutnya. Sigma UI 2020. Diketahui fx adalah fx plus 3 Coba dibaca sendiri ya. Jika f inverse x bernilai positif, nih kayaknya penting, maka f inverse 2 tambah g inverse 2 berapa? Nah, langsung kelihatan polanya. Ini seperti SPLDV dengan variabelnya ada fx sama g inverse x gitu. Tapi itu nggak bisa kita anggap variabel karena dia sebenarnya fungsi gitu ya, punya nilai. Jadi f, kalau kita tulis ulang ya, fx itu ditambah g inverse x, itu 3g inverse x maksudnya, di x plus 2 ditambah x min 18. Sini juga fx adalah, fx ditambah 2g inverse x, itu sama dengan x kuadrat min 14. Kalau kita eliminasi, habis fx ya, jadi bisa kita dapat 3gx, g inverse x kurang 2g inverse, jadi g inverse x. Jadi x ini habis gitu ya. X kurang 0x, min 18 dikurang min 14, jadinya positif 4. Negatif 4. Min 18 plus 14. Oke, jadi tetap minus 4 ya. Oke, kita dapat G inverse-nya X min 4. Bisa nggak kita cari F inverse-nya? Atau di sini bisa kita dapatkan Fx dulu ya. Jadi Fx-nya itu adalah 2 kali X, Fx, pakai persamaan yang kedua ya. Fx ditambah 2 kali G inverse x, berarti 2x min 8 sama dengan x kuadrat min 14. Jadi fx itu adalah x kuadrat min 2x min 14 tambah 8 berapa guys? Min 6 ya. Oke, dapat G inverse x sama fx. Kalau kita mau menginverse dari fx gimana? Karena kan dicarikan f inverse kan. Jadi f inverse dari x kuadrat min 2x min 6 adalah x. Kita mau cari G inverse f inverse 2. Berarti ini harus menjadi 2. Kapan sih ketika itunya 2, x-nya berapa sih gitu? X kuadrat min 2x min 6 itu sama dengan 2 katanya. Jadi bisa kita buat jadi langsung min 8 ya, sama dengan 0. Kita faktorkan. Nanti kita bisa dapat di sini pasti minus 4, di sini plus 2. Katanya f inverse harus bernilai positif. F inverse itu sama dengan x. Jadi dengan kata lain kita cari x yang bernilai positif gitu. Jadi x-nya berapa? X-nya 4. Nah, kita dapat tadi X4 ya. Jadi kita langsung substitusikan aja. F inverse dari, ini tadi udah kita jadi 4 sama dengan X-nya itu 4. Nah, dapat nih F inverse dari, tadi kita ini ubah jadi 2 sama dengan 2. Berarti ini 2 sudah. Berarti F inverse 2 adalah 4. Udah kita dapatkan di 4 ditambah dengan G inverse dari 2. Kemungkinan jawabannya bisa 5 atau 4 atau D gitu. 5, 4 atau 5. Tapi nggak menutup kemungkinan kalau dia benar-benar negatif nanti. G inverse ketika dia bernilai 2. Jadi G inverse dari 2 adalah 2 min 4 adalah minus 2. Nah, loh. Jadi 4 dikurang 2 adalah 2. Nah, ini soal terakhir kita. Ini pribadi rangkai sendiri soalnya. Ya, mungkin idenya sangat kelihatan, tapi coba kita tes ya. Diketahui fx adalah a pangkat 2 per x plus 1, di mana a menyatakan suatu bilangan real. Jika f inverse s menyatakan inverse dari fx, maka f inverse dari Euler adalah ln Euler. Dengan Euler menyatakan bilangan Euler, maka ln dari a berapa gitu. Nah, kita mau cari f inverse dulu istilahnya gitu kan. Fx itu adalah a pangkat 2 per x plus 1. Kita mau cari inverse-nya gimana? Jadi f inverse dari a pangkat 2 per x plus 1 itu sama dengan x gitu kan. Nah, kita mau mengubah ini jadi suatu variabel saja. Atau langsung kita ubah jadi Euler juga boleh. Tapi biasanya ubah jadi suatu variabel lain dulu. Tapi coba kita tes ya, boleh Euler langsung aja. Supaya lebih cepat juga. A pangkat 2 per x plus 1 itu adalah Euler. Supaya dia bernilai Euler, x-nya berapa sih gitu kan. Kita cari x dulu dalam bentuk x supaya bisa kita substitusikan x-nya.
Nah, di sini untuk mencari X, maka kita perlu pakai sifat logaritma. Kalau kita kuadratkan kedua ruas, tetap nanti jadi 2 per X plus 1 gitu. Jadi X di sini nggak dapat gitu kalau kita kuadratkan. Kita harus ubah ke bentuk logaritma. Jadi, ingin nggak sih kalau bentuk 2 pangkat 3 itu 8, maka 2 log 8 itu 3. Sama dengan ini kan, A pangkat sekian itu E, maka A log E itu adalah 2 per X plus 1. Nah, ini kan udah bebas dari pangkat nih X-nya. Bisa kita cari X kayak gitu. Jadi X plus 1 adalah 2 per A log E. Maka X itu adalah 2 per A log E dikurang 1. Nah, udah dapat nih. X-nya ternyata 2 per A log E min 1. Bisa kita ganti ke sini tadi yang kita mau dapatkan kan. Nanti F inverse dari A pangkat 2 per X plus 1 udah kita ubah jadi Euler tadi. Dimana X itu adalah 2 per A log E min 1. Ya sudah, F inverse E katanya juga ln E. Dimana ln itu sebenarnya kan logaritma juga ya. Dimana 10 log sekian itu sama, E log sekian, kalau misalkan Eulernya yang di log gitu. E log sekian itu sama dengan ln sekian gitu. Jadi E log itu basisnya, ibaratnya ln itu basisnya E gitu. Kalau log itu biasa basisnya 10 gitu. Nah, kalau misalkan kita langsung ganti, kalau misalkan ln E gimana? Berarti E log E gitu kan. E log E itu berarti 1. Jadi 1 itu sama dengan 2 per A log E min 1. Berarti kalau kita pindahin, jadi di sini 2, langsung aja ya. Berarti 2 sama dengan 2 per A log E coret-coret. Jadi kita dapatkan kalau A log E-nya adalah 1. Ditanya apa? Ln dari A. Ini gimana lagi nih? Ln dari A ibaratnya apa? Ln A itu kan ibaratnya E log A. Tapi kita dapatnya A log E. Ya udah kita ganti aja. Jadi A log itu sama dengan 1/A log E. Sama dengan 1. Jadi A log E-nya berapa? Ya A log E-nya juga 1 gitu. Jadi jawabannya yang C.